satu cek. Bu Ibu, Pak, bangun Pak, kita mulai ya Pak. Let's go. Mana tamunya nih? Sahur, 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 sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, 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 sahur. Bangun. Ayo Pak, kita mulai. Let's go. Semangat sekali Bapak Ibu ini luar biasa. Ayo Pak, masuk satu-satu ya Pak. Antri Pak, antri Pak, antri, antri, antri. Jangan berebut kebagian semua. Pokoknya stok centong malam hari ini berlimpah ya, luar biasa. Uang bibit 20 koper hari ini disiapkan ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak sedikit-sedikit telat ya, berhubung tadi mendarat pesawatnya agak delay, jadinya baru mulai. Oke Bapak Ibu, seperti biasa balik lagi di live streaming testimoni hajat terkabul tamu-tamu RDAY, yang mana luar biasa ya, tiap hari banyak sekali laporan-laporan ke nomor hotline, tamu-tamunya banyak yang terkabul, termasuk tadi ada tamu dari Ternate. Tamu dari Ternate katanya belum pernah ke RDAY, tapi udah maksain ikut privat online sama Pak Haji bulan Desember 2024. Punya usaha catering, katanya sebelum privat omsetnya 500 juta alias setengah M. Begitu sekali ikut privat, di bulan yang sama ada proyek nilainya sampai 1,2 M. Besok insya Allah nggak ada halangan, mau dijemput sama taksi Kobul. Beliau kebetulan mau terbang ke RDAY, pengen ucap syukur karena sudah banyak yang terkabul, dan yakin pasti yang Mbah Haji sering ucap-ucap 10 miliar ya, yakin pasti bisa terjadi, bisa tembus. Nah, jadi Bapak Ibu ya, juga penonton YouTube, tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan ilmu RDAY. Kalaupun masih pengen belum terkabul dengan cepat, ya sudah, nyimak aja sampai 2275 ya. Sebisa mungkin Bapak Ibu kalau udah tahu apa yang harus dilakukan, langsung kerjakan, jangan banyak mikir ya. Karena di RDAY ini kita jangan nunda-nunda kobul. Jangan sampai ada bahasa nanti aja deh habis lebaran ke RDAY-nya. Nah, berarti kobulnya nanti habis lebaran H+200 baru cair ya kan. Sebisa mungkin Bapak Ibu, mumpung sekarang malam bulan suci Ramadan ya, kita ngalap berkahnya bersama anak yatim ya. Mumpung lagi obral pahala, diskon gede-gedean tuh ya. Nilai sunnah jadi wajib, nilai wajib dikali beratus-ratus kali lipat ya. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin jangan tunda-tunda. Kalau pengen terkabul cepet, tapi kalau pengen terkabul lambat ya silakanlah, nanti habis lebaran Idul Fitri 2026 juga baru datang, boleh ya. Oke Bapak Ibu, seperti biasa, adakah yang mau testimoni hajat terkabul? Ibu nggak ada? Belum pada terkabul? Aduh, jangan sampai nggak terkabul Bu. Kalau udah ke RDAY ya, sebisa mungkin saya nggak mau tahu, maksimal 40 hari dari sekarang, maksimal 41 hari dari sekarang, atau saya udah praktekin seminggu atau 2 minggu. Entah gimana caranya, urusan Allah. Yakin
pasti cepat terkabul ya. Karena nggak ada cara lain selain kita bikin takjub Allah ya. Namanya ilmu RDAY dari dulu sampai sekarang nggak ada cara lain selain bikin takjub Allah ya. Banyak nih penonton YouTube nih yang udah nggak sabar ya, pengen datang ke RDAY. Setiap hari banyak yang bertanya, Pak Haji udah datang belum? Pak Haji udah datang belum? Haduh, ini nih pertanyaan yang memang tidak salah juga sih bertanya Pak Haji udah datang atau belum ya. Tapi sebisa mungkin Bapak Ibu, Pak Haji kan selalu bilang, bos yang penting tuh anak yatimnya, yang penting tuh anak yatimnya. Lagi pula Bapak Ibu kan sudah sudah sering kali nyimak, sudah banyak praktek ya, harusnya sudah semakin paham gitu. Karena hampir rata-rata bahkan yang di luar negeri nih, ini bulan suci Ramadan ini banyak sekali nih, banyak sekali tamu-tamu dari luar negeri yang pengen mudik ya, nanti mau mampir dulu ke RDAY. Jadi dia WA ke nomor taksi Kobul, Mas Regi, saya pulang dari Hong Kong, saya pulang dari Jepang, dari Cina, dari Taiwan, dari semua negara mau balik pengen lebaran bareng keluarganya. Tapi sebelum pulang ke rumah, saya minta tolong dijemput, saya pengen ke RDAY. Karena alhamdulillah saya praktekin ilmu RDAY walaupun jauh, udah banyak yang terkabul. Mulai yang tadinya bosnya galak, sekarang jadi baik. Mulai yang tadi gajinya segitu-segitu aja, jadi naik. Dan lain sebagainya ya. Banyak benar ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu jangan nunda-nunda, jangan nahan-nahan. Paksain udah. Besok ada uang, lusa ada uang, gas berangkat ya. Apalagi kalau malam Jumat. Itu kesempatan ya. Nanti kan hari Kamis besok malam Jumat pertama di bulan suci Ramadan ya. Itu kesempatan emas untuk Bapak Ibu ngalap berkah bersama anak yatim ya gitu. Jadi sebisa mungkin dari manapun Bapak Ibu berada ya, paksain untuk datang ikut doa dan ijab bersama anak yatim ya. Biasanya kalau tamu-tamu yang udah pernah ngerasain Ramadan tahun lalu ya, pasti suasananya beda gitu. Nah, Ramadan kali ini juga pasti akan ngalamin hal yang sama, pasti beda lah gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu tidak ada cara lain ya, paksain. 3 kata yang selalu Pak Haji ulang-ulang, paksain kalau mau cepet terkabul ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau maksain, gimana Allahnya mau takjub ya kan gitu. Dan sebisa mungkin sekali lagi bagi Bapak Ibu ya yang sudah tahu RDAY, selalu menyimak YouTube RDAY, saya menghimbau jangan sampai Bapak Ibu terkecoh atau tertipu sama akun-akun palsu baik di TikTok, Instagram, snack video, Facebook dan lain sebagainya ya. Kalau ada akun-akun yang pakai foto profil Pak Haji atau pakai logo RDAY, mengatasnamakan RDAY, langsung buru-buru diblokir. Apalagi kirim-kirim pesan nyuruh sedekah sekian. Jangan ya. Dan di RDAY Bapak Ibu, yang namanya sedekah lewat transfer itu cuman ke satu nama nomor rekening, yaitu Bapak Haji Dwi Susanto. Ada 4 bank, BCA, Mandiri, BRI, dan BNI ya. Jadi tidak ada atas nama Epa Padilah, Yudara Putra, Siti Khadijah, Siti Maesaroh dan lain sebagainya. Nggak ada ya. Kalaupun sampai Bapak Ibu kena jebakan Batman, jangan buru-buru percaya.
hubungi langsung nomor hotline. Assalamualaikum, saya dapat pesan di Facebook atau di TikTok, apakah benar ini Pak Haji? Ya, sekali lagi, Pak Haji tidak punya akun sosial media apapun, ya, baik TikTok, Facebook, Instagram, snack video, nggak ada, ya. Pak Haji nggak main gitu-gituan, ya. Jadi kalau ada akun-akun yang mengatasnamakan RDAY, nyuruh-nyuruh transfer, dan juga Bapak Ibu kalau kenal sama tamu RDAY atau masuk di grup di luar sana, ya, kan ada tuh beberapa tamu yang terlalu kreatif bikin grup sendiri, ya, ujung-ujungnya masuk nih penyusup, penipu, ya, disuruh TF sedekah, ujung-ujungnya namanya bukan Bapak Haji Dwi Susanto. Udah, jangan dipercaya, jangan mudah kena iming-iming janji surga, janji pilkada, janji manis. Jangan, ya, gitu. Pokoknya sekali lagi saya selalu mengingatkan, selalu menghimbau Bapak Ibu jangan sampai kena jebakan Batman. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau keraguan, ini benar nggak sih? Masa saya disuruh transfer sedekah ke nomor rekening ini, ngakunya nomor rekening pengurus, ngakunya apalah. Mending konfirmasi dulu ke hotline. WA hotline RDAY nomornya di 0812 898 234, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya nomor hotline WA-nya RDAY silakan disimpan, ya. 0812 898 234, nomornya 10 digit. Juga bagi Bapak Ibu, ya, biar nggak kena jebakan Batman, yang belum punya nomor HP-nya Pak Haji, minimal Bapak Ibu simpen dulu di kontaknya, ya, biar jangan sampai takutnya ada nomor tak dikenal pura-pura jadi Pak Haji, ya. Ini rentan sekali, ya, gitu. Nomor Pak Haji di 0878 7718 1618, ya. Sekali lagi saya ulang, nomor HP-nya Pak Haji di 0878 7718 1618. Bapak Ibu save dulu di handphonenya. Kalau Bapak Ibu pernah WA Pak Haji terus nggak dibales, jangan pernah berkecil hati, ya. Bapak Ibu jangan kesel, jangan sebel, jangan bete, jangan marah. Saya WA Pak Haji berkali-kali nggak pernah dibales, sombong banget Pak Haji. Udah setahun saya kirim pesan ke Pak Haji, nggak pernah direspon. Berarti itu nomor asli, ya. Karena yang WA Pak Haji tiap hari ribuan Bapak Ibu. Tamu RDAY dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan, dengan subscriber, ya, YouTube yang officialnya aja 440.000 lebih, belum Instagram hampir 100.000, belum lagi Facebook 150.000 lebih, snack video 200.000 lebih, ya. Apalagi TikTok 500.000 lebih. Itu baru akun yang pertama, belum ada akun yang kedua RDAY. Banyak bener pengikutnya RDAY, ya Bapak Ibu. Jadi nomor HP Pak Haji disebar bebas di mana-mana ada. Di YouTube kalau kita nyimak tuh ada di deskripsi, di kolom deskripsi itu ada nomor HP Pak Haji. Di pin komen juga tercantum. Jadi Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu udah nyimpen nomor HP Pak Haji kena jebakan Batman, percaya aja. Jangan, ya. Jadi sekali lagi jangan pernah berkecil hati. Kenapa ya Pak Haji nggak balas WA saya? Sombong banget gitu. Bukan sombong Bapak Ibu, Pak Haji nggak punya asisten, sekretaris, ajudan yang sifatnya balesin WA
tamu-tamu, ya. Sementara Pak Haji punya tangan dua, ya, HP-nya itu satu, ya. Jadi susah sekali untuk Pak Haji bales semua pesan yang masuk, ya. Nggak kepegang. Ribuan WA, bayangin Bapak Ibu kalau jadi Pak Haji, saya aja balesin nomor hotline sehari, kadang 100 masuk, kadang 200 masuk, pernah rame-ramenya 300 masuk. Itu jari keriting, ya. Apalagi kalau Pak Haji balesin sampai ribuan pesan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berkecil hati, tetaplah berbaik sangka. Walau Pak Haji nggak balas pesan saya, yang penting hajat saya kobul, gitu caranya, ya. Jadi apa yang namanya kita sempat berprasangka buruk, Pak Haji kok sombong banget ya? Bukan sombong, memang gak ada waktunya buat balas-balesin pesan tersebut, ya. Apalagi Pak Haji sekarang lagi quality time, ya, ibaratnya lagi istirahat dulu sementara waktu, ya. Gak masalah, yang penting yang ngabulin kan kata Pak Haji Allah, bukan Pak Haji. Bukan berarti syarat hajat terkabul harus WA-nya dibales dulu sama Pak Haji, ya. Kecuali syarat hajat terkabul WA-nya harus dibales dulu sama Pak Haji. Bagi tamu-tamu yang tidak dibales berarti tidak terkabul. Untungnya bukan begitu, ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir yang negatif, ya. Sekali lagi tetap berbaik sangka. Oke. Jadi belum ada yang mau testimoni Bapak Ibu? Bapak nggak ada, Ibu nggak ada. Kalau nggak ada, saya pengen testimoni. Tapi hajat saya recehan sebenarnya, ya. Recehan. Bukan utang yang miliar-miliaran, juga bukan tentang keinginan 10 miliar, ya. Tapi alhamdulillah baru-baru ini, ya, enggak baru juga lah, bulan sekarang bulan berapa? Bulan 3 ya? Bulan 3 awal, berarti bulan 12 akhir. Nah, saya sedikit menceritakan kenapa Mas Regi sekarang bikin taksi kobul. Kenapa nggak dari dulu? Nah, ini pertanyaannya. Padahal dulu saya pengen ke RDAY susah bener. Sampai saya naik taksi dari bandara kena prank alias bayarnya sampai 1,5 juta. Bahkan ada yang naik taksi diputer-puter, argonya meledak, ya kan? Nah, jadi gini Bapak Ibu. Alhamdulillah akhir Desember ada orang linglung ngasih modal tanpa. Kok bisa? Nah, pertanyaannya kan, kok bisa? Namanya kita udah datang ke RDAY, kita bikin takjub Allah, dan alhamdulillah Allahnya takjub. Datanglah si orang linglung yang gak pernah saya undang, yang gak pernah saya samperin, ya kan? Dalam artian, Pak, Bu, saya butuh modal, pengen bikin usaha. Emangnya usaha apa? Saya pengen jemput tamu-tamu RDAY, pinjemin dong saya uang. Nih jaminannya sertifikat rumah, nih jaminannya apalah gitu kan. Enggak, tiba-tiba orang ini datang bertanya apa kabar. Ya saya bilang alhamdulillah baik, ya. Apa kegiatan sekarang? Alhamdulillah saya sekarang bisa dikatakan menjadi seorang volunteer, bahasanya sedekah profesi di rumah doa anak yatim Bogor, Kandang Embe. Ngapain aja di sana? Saya bantu sosial medianya RDAY, baik YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan juga snack video. Bantu ngapain aja tuh? Ya pokoknya dikelola, ngupload video, ya tiap hari begitu aja rutinitasnya, ya gitu. Juga bantu ya sesekali ketika mulai pencerahan saya
opening dulu sebelum Pak Hajinya hadir tiba gitu. Terus apalagi kegiatannya selain itu? Ya paling kalau sehari-hari dari pagi, siang atau sore, kadang saya suka live streaming di TikTok, Facebook, Instagram ya, sifatnya edukasi. Ada bisnis nggak atau usaha selain itu? Nggak ada, saya bilang. Emang nggak ada rencana pengen bisnis atau usaha? Ya keinginan mah ada, saya bilang. Tapi balik lagi nih, fulus ya, fulus gitu. Nah singkat cerita, emang rencananya pengen usaha apa? Nah saya bilang, saya punya keinginan, saya pengen buka entah resto atau kafe, tapi modalnya mungkin bisa miliaran ya. Cuman saya ada satu keinginan yang mana syukur-syukur bisa terrealisasi. Apa tuh? Jadi selama ini banyak sekali tamu-tamu RDAY yang dari luar kota naik pesawat turun bandara suka bingung kalau mau ke RDAY. Padahal ada opsinya naik taksi online atau bisa juga naik bis Damri ke arah Bogor gitu kan. Tapi ada beberapa diantaranya tamu-tamu yang selalu bertanya, Mas Regi, apakah ada penjemputan dari RDAY? Karena saya belum pernah ke Pulau Jawa, saya belum pernah ke Bogor, ke Jakarta udah pernah. Saya takut nyasar, takut nggak nyampe. Ya namanya emak-emak dari daerah ya kan. Saya bilang nggak ada Bu, ya kan. Tapi alhamdulillah lewat taksi Kobul terjawablah gitu kan. Si orang linglung ini tiba-tiba ya udah jalanin aja. Nanti saya kasih modal. Terus saya bilang, jangan kasih saya modal berupa uang, siapin aja mobil, ya kan? Tapi ada syaratnya. Saya tanya dulu sama guru saya. Kalau guru saya mengizinkan, saya kerjakan. Tapi kalau tidak diizinkan alias tidak di ACC, ya berarti saya nggak bisa. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah alhamdulillah saya izin ke Pak Haji. Pak Haji boleh nggak saya jemput tamu-tamu RDAY ya yang dari bandara khusus atau pengantaran yang sifatnya tidak hanya jemput tapi nanti saya juga sambil bikin konten. Kalau tamu-tamunya sudah ada hajat yang terkabul dan bersedia diajak bikin konten, nah saya garap deh tuh ya kan. Alhamdulillah karena saya dulu punya pengalaman bikin konten prank taksi online ya gitu. Jadi singkat cerita suhunya ACC nih, ketok palu. Nah baru saya laporan ke orang linglung tadi. Alhamdulillah nih guru saya ACC. Oke segera disiapkan mobilnya. Nah akhir Desember alhamdulillah mobilnya udah ready. Jemput nih ya kan, jemput lah ya kan gitu. Jadi alhamdulillah start dari Januari Februari ya udah lumayan banyak ya tamu-tamu yang saya antar, saya jemput ya kan gitu. Walaupun belum menyeluruh ya, tapi minimal ya dengan adanya taksi Kobul bisa membuat para emak-emak yang dari daerah lebih tenang, nggak khawatir, langsung dijemput sama host legend RDAY kandang Embe. Loh emang Mas Regi nggak malu, nggak gengsi? Ngapain malu, ngapain gengsi? Gua nggak peduli, yang penting tamunya happy ya. Jadi Bapak Ibu tenang, kalau Bapak Ibu sudah mendarat saya bakal geret kopernya Bapak Ibu ya kan, gak usah khawatir. Bahkan kemarin ibu-ibu tujuan Lombok dia naik pesawat Garuda, alhamdulillah saya bantu beliin tiketnya, sampai check in online-nya pun di mesin tiket yang ada di bandara saya yang bantu check in-in ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak bakal nyaman ya, nyaman dan aman, tenang pokoknya, duduk manis ya kan. Terus kalau misalkan saya pengen naik taksi Kobul, hubunginya kemana Mas Regi? Nah, hubungin ke nomor 0817 0101 9
alias 900. Berapa biayanya? Cukup 700.000. Kok mahal banget? Bukan mahal, saya dari sini ke bandara ngosong, sampai sono jemput, ya kan, tol sama bensinnya aja udah 400.000, ya kan. Terus sisanya buat apa? Sisanya cepet buat sedekah, 200 ya buat ganti oli, ganti ban dan lain-lain lah, ya kan, gitu. Jadi alhamdulillah, walaupun saya belum bisa menggratiskan, tapi saya ada niat, pasti suatu saat nanti taksi Kobul bisa gratis dan dijemput pakai Alphard. Nah, jadi alhamdulillah, walaupun sekarang masih unitnya mobil Expander harga 200 jutaan ya, kurang lebih ya, minimal saya belum bisa menggratiskan, tapi baru bisa menyenangkan dulu. Saya mau tiru nih guru besar kita semua yang hobinya menyenangkan banyak orang dan apa-apa gratis, ya. Kebayang Bapak Ibu datang ke sini bayar? Kagak, ya kan? Coba kalau Pak Haji narifin seorang 100.000 aja atau 200.000 aja ikut pencerahan, kan lumayan tuh, ya kan? Tapi pencerahan gratis, mau privat gratis, makan sotomi gratis, beli rokok mau bayar tetep, ya kan? Gitu. Jadi di sini tidak ada bayar-bayar, tapi apa? Sedekah. Sedekah itu kan sifatnya buat pahala Bapak Ibu, buat hajat Bapak Ibu semua, ya kan? Bukan untuk Pak Haji, ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti, nah sepanjang saya perjalanan menuju bandara kalau mau menjemput ya, atau begitu saya nganter pulang kan kosong tuh. Nah saya sambil ngucap-ngucap, pasti ada orang linglung ngasih Alphard terbaru plus bensin dan etolnya juga uang rokoknya, ya kan, satu paket tuh saya ucapin. Dan saya yakin nih ya, cepat atau lambat ketika Allahnya sudah takjub, nggak tahu nih entah orang linglungnya yang lagi nonton atau yang ada di sini atau yang tiba-tiba baru dikenal jadilah orang linglung, atau tiba-tiba emak saya atau bapak saya atau keluarga saya yang jadi orang linglung, karena itu sifatnya misterius. Ketika kita nggak mencari, nggak nyodorin diri, tapi datang sendiri, itulah yang disebut orang linglung, ya. Kok seyakin itu Mas Regi ada orang linglung ngasih Alphard? Ya gurunya aja bisa, kenapa muridnya nggak bisa, ya kan? Yang penting kita yakin pasti, ucapin terus ya. Bayangin Bapak Ibu, dari RDAY ke bandara kurang lebih 100 km. Kalau saya ngucap terus, pasti alhamdulillah, 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 pasti ada orang linglung ngasih Alphard. Itu mulut bebusa Bapak Ibu sampai bandara, ya kan? Jadi kalau tiap hari kita ucapin, mungkin 1000 kata belum, 2000 kata belum, 10.000 kata juga belum, 20.000 kata juga belum. Saya yakin minimal 100.000 kata saya ucapkan kabul. Mentok-mentok 200.000 kata. Cuman pakai ucapan, barang tuh datang, kagak ada keluar uang. Alhamdulillah. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Konsepnya di RDAY, apa-apa jangan pasti kebeli mobil. Ujung-ujungnya kalau nggak nyicil ya tunai, harus pakai uang. Buat nyicil kan ada DP, buat tunai juga ada duitnya. Pertanyaannya, punya duit nggak sekarang, ya kan? Gitu. Jadi yang namanya orang linglung itu benar Bapak Ibu. Tapi siapa dia, Allah alam bisawab, Allah yang nunjuk nantinya. Dan baru-baru ini ada tamu RDAY, ya, nelpon gitu ya ke hotline. Saya nggak pernah mau angkat telepon hotline, alergi saya. Kebetulan nomor hotline saya yang kelola, kebetulan ya. Alergi saya ngangkat telepon hotline. Kenapa? Isinya keluhan semua. Saya bukan Pak Haji yang bisa menjawab keluhan Bapak Ibu, ya.
nggak tahu kenapa, si orang ini, si tamu ini, saya mau ngangkat. Halo, assalamualaikum, Mas Regi, apa kabar? Mas, aku ini ada kabar gembira. Apa tuh, Mbak? Aku punya usaha dari 15 tahun yang lalu. Ini pernah berhubungan sama orang ini, cuman ketika saya setahun berjalan sama orang ini, putus hubungan dari 15 tahun yang lalu karena si orang yang usaha ini tidak berjalan. Singkat cerita, baru-baru ini ngubungin lagi, Mas. Terus kabar gembiranya apa? Tiba-tiba dia tanya, gimana usahanya? Alhamdulillah lancar. Butuh modal nggak? Kalau butuh modal 1 miliar atau 2 miliar, saya ada. Bisa buat usaha yang lagi berjalan, atau barangkali pengen buka usaha baru, silakan. Apakah ini yang dinamakan orang linglung sama Pak Haji? Pertanyaannya, Mbak nyodor-nyodorin diri nggak? Gade-gade sertifikat nggak? Enggak. Tiba-tiba aja, Mas. Nah, udah. Berarti itu semacam orang linglung, ya kan? Pokoknya kalau dia ngasih modal tanpa jaminan, tanpa pengembalian, tanpa, sikat aja, Mbak. Iya nih, saya pengen privat sama Pak Haji nih, pengen mastiin ambil apa jangan. Ya udah, nanti kalau misalkan Pak Haji udah hadir, Mbak privat aja langsung sama Pak Haji, ya kan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang saya juga mikir, ya kan, kok bisa ada orang linglung ya. Tapi emang itulah ketika Allah berkehendak, ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang masih, apa sih ini orang ngomong apa sih? Apa benar ada orang linglung? Itulah yang saya rasakan saat Pak Haji sering ngomong orang linglung. Apa sih ini Pak Haji orang linglung? Bener apa enggak ya? Tapi pas saya ngerasain sendiri, waduh, edan sih ini ya. Bener-bener, ya kan. Jadi Bapak Ibu, kita jangan pernah berpikir apa mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu, di RDAY itu kalau Allahnya udah takjub, nggak ada yang nggak mungkin. Sudah banyak sekali tamu-tamu yang hajatnya terkabul, ya. By the way, gak kerasa nih, udah 3 jam saya ngoceh-ngoceh nih. Bapak Ibu, udah hampir jam 1.00 ya. Sepertinya kita sudahi dulu ya. Saya bukan gak mau ngoceh lagi nih, bingung mau ngoceh apa lagi, ya kan. Nanti besok lah kita lanjut lagi ya. Pokoknya buat Bapak Ibu tetap semangat ngejalanin ilmu RDAY, tetap praktekin ya. Jangan pernah merasa, ya Allah udah 2 bulan kok belum kabul juga. Jangan pernah berpikir seperti itu. Yakin, oke 2 bulan belum kabul, pasti bulan ketiga yakin pasti kabul. Nah mungkin Bapak Ibu ada yang ngejalanin sekarang nih bulan 3 ini ya. Bulan ketiganya Bapak Ibu praktekin ilmu RDAY. Tetap berbaik sangka sama Allah ya, yakini aja pasti Allah kasih jalan, karena habis gelap terbitlah terang ya. Ketika Bapak Ibu saat ini lagi ada anugerah, itu sebenarnya OTW mau naik level. Ibarat orang sekolah sekarang lagi ujian nih, lagi UN ya. Habis UN kan lulus ya, habis ujian semester lulus, naik kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Lulus 3 SMA, lanjut kuliah dan lain sebagainya. Oke, pokoknya terima kasih banyak Bapak Ibu, tetap semangat praktekin ilmu RDAY. Jangan ikuti terus arahan Pak Haji ya. Jangan pernah komen, mikir, ngeluh dan lain sebagainya. Oke, saya akhiri dulu live streaming malam hari ini. Terima kasih banyak sudah nyimak dan sudah nonton ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang pengen centong, silakan. Centong dibagikan gratis. Let's go. Ibu yang mau centong, Bu, silakan. Bapak yang mau centong, silakan.